Di situ Bang Karni Ilyas mengatakan bahwa lihatlah sekarang serangan kepada keluarga Pak Jokowi itu di media sosial dan di semua tempat tidak ada lagi perlawanan. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah ditinggalkan. Sebenarnya kalau mau jujur nih, kebetulan kan saya Ketua Dewan Pembina PSI. Justru ini permintaan keluarga. Kami nggak perlu dibela. Udah. Bahkan teman-teman PSI itu sampai frustasi. Kok kita diam ya? Kok kita harus nggak ngomong ya? Oh itu instruksi Mas Kaisang. Terus saya nonton videonya itu. Pas mau naik pesawat pakai takbir. Allahu Akbar gitu. Justru kalau menurut saya Pak Jokowi itu sangat gentleman. Gentleman tuh begini. Yang nggak waras itu justru adalah ketika orang mengakhiri jabatannya kemudian mengatakan, saudara-saudara sekalian, saya tepat akan mengakhiri jabatan dan seperti saudara-saudara kalian tahu dan saya tahu juga saya ini sempurna sekali. Itu nggak waras. Terima kasih saudara-saudara, saya mengakhiri masa jabatan dan betapa sempurna pekerjaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Muhammad Kodari, Jeffrey, dan Helmi Yahya membincangkan perkembangan situasi saat ini, terutama keluarga Presiden Jokowi yang sebulan terakhir ini penuh dengan serangan dari yang ecek-ecek sampai yang berat. Bagaimana pembicaraannya? Mari kita simak bersama. Om JG melihat sekarang fenomena di Indonesia bahwa Pak Jokowi dan keluarga itu menjadi pusat perhatian ya. Gini, justru keluarga ini menurut saya Pak Jokowi dan keluarga adalah keluarga yang sangat demokratis. Saya bisa beri informasi yang valid. Kemarin saya nonton acara Mr. Q di ILC. Di situ Bang Karni Ilyas mengatakan bahwa lihatlah sekarang serangan kepada keluarga Pak Jokowi itu di media sosial dan di semua tempat tidak ada lagi perlawanan. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah ditinggalkan. Kira-kira kayak gitulah. Saya nggak bisa kutip kalimatnya lengkap, tapi kira-kira kesimpulannya bahwa Pak Jokowi sudah ditinggalkan, keluarganya sudah ditinggalkan, sudah tidak ada lagi yang membela. Kira-kira kayak begitulah. Sebenarnya kalau mau jujur nih, kebetulan kan saya Ketua Dewan Pembina PSI. Justru ini permintaan keluarga. Kami nggak perlu dibela. Kami nggak usah dibiarkan aja orang mengatakan apapun. Justru itu permintaan keluarga kok. Gitu. Jadi mereka nggak mau kita membela anak-anak PSI, jubir-jubirnya membela. Justru diminta untuk tidak melakukan itu. Artinya apa? Artinya mereka mau melihat dan membiarkan ini terjadi dan terbuka. Bahwa memang di Indonesia ada demokrasi. Orang bisa bicara apa saja, orang bisa menilai apa saja, dan seorang pemimpin kupingnya nggak boleh tipis juga. Kupingnya tidak boleh tipis? Ya nggak boleh tipis juga. Buktinya mereka bisa untuk tidak punya rasa ingin membalas atau ingin menyakiti lagi, kan nggak ada. Bahkan teman-teman PSI itu sampai frustasi. Kok kita diam ya? Kok kita harus nggak ngomong ya? Oh itu instruksi Mas Kaisang. Ketua Umum Partai menginstruksikan seperti itu, saya bilang. Loh, kalau orang yang dianiaya aja yang melarang kalian untuk membalas, kenapa kalian harus harus melawan itu? Saya bilang. Itu betul-betul permintaan. Dia tidak mau penganiayaan tanda kutip di media sosial yang dialami dia dan keluarga itu kemudian harus dibela. Gitu. Ya, itu kan menunjukkan walaupun betapa tetap muncul juga pembelaan-pembelaan yang sporadis lah ya. Yang apa ya memang datang dari suatu keperluan untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang sebelumnya. Misalnya kan saya akhirnya karena ditanya kan saya harus ngomong. Pertama ya, yang punya pesawat itu adalah pribadi bukan perusahaan. Jadi kalau ada teori bahwa ini ada konflik kepentingan perusahaan dengan Kaisang itu pasti salah. Karena ini pribadi. Yang kedua, yang punya pesawat itu adalah teman main, teman hobinya sama, sepak bola, teman main game. Ya. Ya mungkin barangkali kayak saya dengan Bang JG lah, hobi apa Bang, kita hobi ngobrolin politik ya kan. Kita sering ngobrol sama-sama, komunitas kita sama gitu. Teman saya temannya beliau juga gitu. Nah,
hubungan pertemanan itu sudah lebih daripada cukup untuk membuat saya menawarkan Anda untuk naik pesawat gitu. Ilustrasi saya sama aja dengan saya misalnya atau kebanyakan masyarakat mau pulang dari kantor ke satu tujuan, misalnya dari Jakarta ke Bekasi, kebetulan temannya juga pulangnya sama. Mobilnya kosong, ya udah ikut aja gitu. Yang ketiga, yang punya pesawat itu betul-betul ikut sampai ke sana. Memang ke sana dia. Karena tujuan dia ke sana gitu. Lain dengan yang bilang, ini saya dikasih diajak teman, tapi temannya nggak pergi. Itu kan beda kan? Itu beda. Beda itu. Nah, ini semua sebetulnya kalau dijelaskan akan membuat gambaran yang perspektif yang berbeda kepada masyarakat gitu. Oh, bahwa ini sebetulnya urusan sederhana aja dengan nebeng. Nah, belakangan muncul juga tuh. Akhirnya muncul berita-berita, video-video bahwa tokoh-tokoh publik ini juga banyak pakai private jet gitu. Ibu Mega beberapa kali, kemudian Mbak Puan beberapa kali, Mas Anies, Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud kemudian memberikan penjelasan yang bagus. Saya memang ke Makassar, naik pesawatnya Pak Yusuf Kalla dan berkali-kali. Ngapain ke Makassar? Acara kami. Nah, Pak JK kami, Pak Mahfud kami. Pak Mahfud diajak oleh Pak JK. Nebeng bukan namanya, nebeng. Apakah itu gratifikasi? Ya, karena pada waktu itu Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Itu kan gambarnya kan bulan November 2023. Enggak. Nah, Pak Mahfud aja yang jelas-jelas Menko Polhukam, pejabat negara, enggak gratifikasi, apalagi Mas Kaisang, bukan pejabat negara, ada jabatan kenegaraan dia. Bukan pejabat negara. Nggak ada, gitu. Jadi menurut saya akhirnya penjelasan itu lahir dan muncul sendiri, gitu. Ketika orang kemudian ngubek-ngubek atau apa istilahnya? Kalau di internet itu di medsos apa istilahnya? Ngulik-ngulik gitu ya. Ngulik Mbak Erina gitu. Oh, fotonya di Capstream. Akhirnya orang ngulik juga. Oh, ternyata Bu Mega pernah naik juga beberapa kali. Mbak Puan naik juga beberapa kali. Ustadz Abdul Somad juga naik juga gitu. Terus saya nonton videonya itu. Pas mau naik pesawat pakai takbir. Allahu Akbar gitu. Jadi maksud saya, kenapa ya pakai Allahu Akbar ya naik pesawat ya? Mensyukuri atau apa itu ya kira-kira? Nggak tahu. Sensitif itu. Jadi ini sebetulnya terjadi dalam banyak peristiwa. Akhirnya jawaban itu sebetulnya muncul dengan sendirinya. Dan itu diberikan ruangnya oleh ruang demokrasi dan ruang media sosial. Mungkin itu barangkali. Dan yang jelas dengan peristiwa hari ini, itu kemudian membuka, mungkin dengan tidak adanya perlawanan yang dimaksudkan yang saya cerita tadi, bahwa Mas Kaisangnya justru nggak mau dibela gitu. Justru mungkin dia ingin membiarkan bahwa masyarakat harus belajar juga. Melihat kenyataan bahwa ini terjadi di semua pihak, terjadi di banyak orang, bahkan di pejabat negara, gitu. Terjadi. Ini realita yang ada di Indonesia hari ini. Begitu. Soal roti, yang 400.000, pertama komentar saya, karena saya pernah sekolah di luar kan. Ya memang harga di luar negeri itu di Eropa, di Amerika itu beda dengan harga di Indonesia. Dan itu kan di hotel pula lagi kan. Ya, sama dengan pendapatan kita, ya, pekerjaannya sama di Indonesia dengan di Eropa, di Amerika kan beda gitu. Nah, kemudian begini, sebetulnya kalau saya baca kalimatnya, itu Mbak Erina itu kan marah dalam tanda kutip ya kepada Mas Kaisang. Kok mahal amat sih roti ini? Kira-kira begitu. Justru dia protes, bukan dia mau menunjukkan kemewahan. Justru dia protes karena buat dia ini roti mahal. Ngapain lu beli roti itu mahal-mahal? Tapi kan mungkin situasinya waktu itu nggak banyak pilihan. Kan kita nggak tahu ini ya. Yang kedua dia ngelihat istrinya hamil, lapar. Masa didiamin aja? Cobalah Anda kalau jadi seorang suami, istri Anda hamil tua, gitu. Terus dia lapar. Apa Anda nggak terbirit-birit? Harga lebih pun Anda akan beli, kan begitu kan? Dan maksud saya konteks dan perspektif itu adalah bagian dari perjalanan dan bagian dari pengalaman juga buat kita. Bahwa kita itu harus hati-hati membaca sesuatu. Kita lihat dulu konteksnya, kita letakkan dulu perspektifnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang lebih substansial. Dan baca juga narasinya, itu kan bukan narasi sedang memamerkan kemewahan sebenarnya. Iya, malah marah itu. Iya, itu justru. Kok mahal amat sih? Gitu. Mungkin waktu itu timingnya tidak pas saja ya kali ya. Ya, memang waktu itu ada timing di mana ada pro kontra revisi undang-undang pilkada. Kalau nggak ada, mungkin dia berlalu seperti dengan posting-posting yang tokoh yang lain gitu. Ya itu jadi pelajaran lah buat kita bersama ya. Tapi maksud saya begini, ini kesempatan juga untuk memberikan penjelasan ya. Saya karena bukan PSI, jadi
Jadi terbebaskan dari instruksi itu. Saya tahu situasinya, saya tahu kondisinya, saya bercerita. Pak Jokowi kemarin sebelum ini berapa minggu lalu kan menyampaikan permintaan maaf, ya kan, bahwa menunjukkan kalau beliau itu ya manusia juga gitu ya. Oke, orang sampai menerjemahkan kalau minta maaf, oh artinya titik-titik dong atau apa? Barangkali Pak Mr. Q lah bisa memberikan apa ya penjelasan di balik minta maafnya seorang presiden. Jarang loh. Kayaknya itu bukan bicara analisa teknikal, itu bicara analisa kebijakan. Kita berikan kepada Bang Jabri. baru pertama kali dia nggak mau jawab. Silakan Bang. Kalau menurut saya justru kita ini bangsa yang nggak gentleman lah. Yeah. Justru kalau menurut saya Pak Jokowi itu sangat gentleman. Yeah. Gentleman tuh begini. Dia sebagai seorang presiden, dia pasti merasa bahwa semua kebijakannya belum tentu 100% benar. Bahwa ada yang tidak benar itu ya dia harus katakan bahwa saya minta maaf, mungkin selama saya memimpin ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan pihak lain, dan wajar sekali orang di saat mengakhiri sebuah mandat, sebuah tugas itu kemudian mengatakan demikian. Yang nggak waras itu justru adalah ketika orang mengakhiri jabatannya kemudian mengatakan, saudara-saudara sekalian, saya tepat akan mengakhiri jabatan dan seperti saudara-saudara kalian tahu dan saya tahu juga, saya ini sempurna sekali. Itu nggak waras. Kalau orang itu nggak waras justru. Pak Jokowi itu waras sekali justru. Bahasa Palembang itu, wong gilo. Anak gilo. Ya coba kita bayangkan ya. Pak Jokowi pidatonya begitu. Terima kasih saudara-saudara, saya mengakhiri masa jabatan dan betapa sempurna pekerjaan saya. Jadi ketika ada orang kemudian menganggap Pak Jokowi salah, wah Pak Jokowi banyak kesalahan segala macam. Itu dia nggak waras, dia mengaku salah. Itu sudah benar dan normal itu Pak Jokowinya. Ya manusia biasa juga lah. Iya, harus begitu, itu yang normal justru. Gitu. Ya tadi begitulah perbincangan Mr. Q, Jabri dan Helmi Yahya ya, membincangkan terkait jet pribadi Kaisang yang menjadi polemik dan juga permintaan maaf Presiden Jokowi di masa akhir-akhir jabatan ini. Ya itulah saksinya tadi, siapa mereka, orang PSI ini bilang kan bahwasannya ya itu permintaan keluarga untuk tidak dilawan. Tapi kita yang hatinya terganggu ya, artinya ya nggak juga semua salah Kaisang, ada juga kok pejabat yang lain. Nah, itu kan membuat kita bertanya-tanya sebagai publik. Ya wajar. Jadi bilang Mr. Kodari ya untung kita bukan PSI. Jadi harus nurut apa kata ketumnya. Ya bagaimana nih menurut sobat-sobat sekalian? Silakan diberikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.